Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavintrisya Fatna. Saya dari kelas Filsafat Umum kelas A. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filosofi alam yang berkenaan dengan fenomena alam. Seperti yang sudah kita ketahui, salah satu fungsi dari filsafat adalah untuk menghancurkan mitos-mitos yang berkembang. Seperti kalau yang di Jawa yang kita ketahui, kalau ada gerhana itu adalah akibat dari bulan yang dimakan oleh raksasa. Kalau ada pelangi yang turun itu berarti ada peri atau ada naga yang turun ke danau untuk minum. Nah, tokoh-tokoh di sini yang pertama ada Thales yang sebagai pemikir pertama untuk menghancurkan mitos-mitos tersebut. Thales merupakan filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran tentang Thales ini tentang air, bahwa segala sesuatu ini berasal dari air. Air sebagaimana adalah sesuatu yang kita makan. Kita makan butuh air, maksudnya gitu. Terus kita apa-apa juga butuh air. Nah, pemikiran dari Thales ini tentang air adalah sebagaimana air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta ini, tak terkecuali dengan bumi. Pemikiran Thales tentang bumi ini adalah bumi ini berasal dari lautan luas yang muncul dari dalam lautan terus mengapung-apung di lautan tersebut. Itu pemikir pertama tentang fenomena alam, yaitu Thales. Nah, yang kedua ada Anaximandros. Anaximandros ini merupakan murid dari Thales. Tapi Anaximandros ini memiliki pemikiran yang agak bertentangan dengan Thales, dengan gurunya. Dalam hal ini, Anaximandros berani mengkritik pandangan gurunya mengenai air. Nah, pemikiran yang terkenal dari Anaximandros ini yaitu Tuaperion. Tuaperion ini berasal dari bahasa Yunani, dan peras yang artinya tanpa batas. Menurut Anaximandros, air ini tidak mungkin menjadi prinsip dasar karena air merupakan hal yang masih bisa berlawanan. Air berlawanan dengan api, seperti itu. Pemikiran dari Anaximandros ini tidak seperti itu, bahwa sesuatu yang menjadi prinsip dasar itu tidak dari hal yang empiris, melainkan lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Dalam hal ini yaitu seperti yang bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan. Nah, ini adalah prinsip dari yang dijabarkan oleh Anaximandros. Dan pada hal ini, dengan prinsip ini semua akan kembali. Yang selanjutnya yaitu pemikiran dari tokoh yang ketiga, yaitu Anaximenes. Anaximenes ini merupakan teman sekaligus murid dari Anaximandros. Nah, pemikiran dari Anaximenes ini tentang melihat sesuatu yang bersifat fisik lagi. Anaximenes mengambil pemikiran tentang udara. Udara di sini prinsip dari segala sesuatu, karena udara bisa terdapat di mana aja. Udara bisa terdapat di air, udara bisa terdapat di api, udara juga bisa terdapat di tanah. Ini prinsip dari Anaximenes, bahwa Anaximenes ini tidak bisa menerima pemikiran dari Anaximandros yang bersifat metafisik. Dan pemikiran dari Anaximenes ini harus yang bersifat fisik, dan dia menggunakan udara. Udara ini juga bisa bermetamorfosis, bisa berubah menjadi segala sesuatu. Contohnya, udara ini bisa dipadatkan. Kalau dipadatkan bisa menjadi tanah, batu, dan sebagainya. Kalau udara yang cair ini bisa menjadi air hujan, dan seterusnya. Ini adalah pemikiran dari Anaximenes. Nah, selanjutnya, pemikiran yang selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Parmenides. Parmenides ini merupakan murid dari Xenophanes yang lahir di Elea sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Pemikiran dari Parmenides ini merupakan jalan kebenaran. Sesuatu yang ada itu ada. Keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Ini adalah pemikiran dari Parmenides. Menurutnya, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah,
dan tidak terhancurkan. Ini adalah pemikiran dari Parmenides. Yang ada dalam tanda lain itu Parmenides berpikir gini, yang ada itu adalah sesuatu yang dapat dipikirkan dari akal gitu. Contohnya, jika ada seseorang yang berpikir kalau Tuhan itu tidak ada, padahal sebenarnya Tuhan itu ada, karena orang itu telah berpikir kalau ada Tuhan. Nah, Tuhan itu disangkal oleh dirinya sendiri. Seperti itu prinsipnya. Yang tidak ada tidak dapat dibicarakan. Nah, kalau seseorang itu membicarakan Tuhan, sudah berpikir tentang Tuhan, dah berarti Tuhan itu ada, karena dia sudah berpikir bahwa Tuhan itu ada, tapi dia menyangkalnya gitu, menyangkal, dia berpikir sendiri bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, seperti itu prinsip dari Parmenides. Kebenaran yang tidak mungkin disangkal, itu adalah prinsip dari segala sesuatu yang diutarakan oleh Parmenides. Yang selanjutnya, tokoh yang kelima yaitu pemikiran dari Heraklitus. Heraklitus ini lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pemikiran dari Heraklitus ini sedikit menyimpang, berlawanan dari pemikiran Parmenides. Pemikiran dari Heraklitus ini pemikiran segala sesuatu yang mengalir. Menurutnya, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap ataupun permanen. Semua yang ada di alam semesta ini berada dalam proses menjadi. Semuanya mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Dalam pemikiran ini bisa dibayangkan Heraklitus membayangkan kalau seperti air sungai yang mengalir. Air yang mengalir di sungai. Sekali kita meminjak air di situ, maka airnya itu mengalir dan kita tidak mungkin menginjak air yang sama di sungai tersebut. Begitulah prinsip yang pembayangan yang pertama. Dan yang kedua yaitu dibayangkan dengan api. Api ini melambangkan gerak perubahan itu sendiri, senantiasa merubahnya yang dibakar. Jadi perubahan ini sesuatu yang dibakar api itu pasti berubah gitu. Nah, prinsip dari Heraklitus ini yaitu prinsip pertentangan bisa berupa keadilan. Nah, kalau ada kesehatan berarti pasti ada penyakit. Tanpa adanya siang kita tidak mengetahui malam, tanpa adanya kehidupan dan kita tidak bisa mengetahui kematian. Itulah prinsip dari Heraklitus. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang tokoh-tokoh dari filosofi alam ini. Ada 5. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi ilmu kita serta untuk masa depan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.